Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahwat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, Bapak Ibu, para jamaah sekalian rahimakumullah. Kita akan mengkaji tafsir yang referensi saya suka adalah tafsir Al-Munir. Ini adalah merupakan gabungan ya dari tafsir Bil Ma'thur dan Bid-Dirayah yang merupakan tafsir kontemporer ya, karangan Syekh Profesor Dr. Wahab As-Suhaili dari Damaskus, Syria. Beliau adalah seorang ahli tafsir dan ahli fikih, yang mana kitab ini terdiri dari 15 jilid plus ada 2 jilid 16 dan 17, yaitu kaitannya dengan daftar isinya. Jadi kita akan mengkaji surah Al-Mumtahanah, kelanjutan dari surah Al-Hasyr, ada pada juz yang ke-28. Jadi surah Al-Mumtahanah itu adalah salah satu daripada surah Madaniyah yang turun pada setelah periode hijrah, pada saat Rasulullah SAW berada di Madinah. Wahya 13 ayat. Jadi surat ini terdiri daripada 13 ayat. Tasmiyatuha, penamaan dari surah ini menurut para ulama dikutip oleh Syekh Wahab As-Suhaili, summiyat surah, ada dua nama yang hampir mirip, yaitu surah Al-Mumtahinah dan surah Al-Mumtahanah. Haknya itu ada yang di kasroh, ada yang di fathahkan. Kalau surah Al-Mumtahinah adalah Al-Mukhtabirah, artinya adalah wanita yang menguji. Nah, kalau surah Al-Mumtahanah berarti wanita yang diuji. Nah, itu adalah dua nama yang hampir mirip. Yang terkenal di kita adalah difathahkan, surah Al-Mumtahanah, yaitu wanita yang diuji. Kenapa demikian? Karena di dalam surat ini terdapat salah satu di antara sababun nuzul, yaitu di ayat yang ke-10. Famtahinuhunna Allahu a'lamu biimanihinna. Jadi ada kata-kata famtahinuhunna, maka ujilah wanita-wanita tersebut yang hendak berhijrah ke Madinah. Nah, ada kata-kata famtahinuhun, maka surah ini dinamakan Al-Mumtahanah. Nah, di antara sababun nuzulnya nanti akan kita bahas berbagai macam versi ya. Di antaranya wanita yang akan diuji ketika mereka hendak berhijrah itu di antaranya adalah Ummu Kulthum bintu Uqbah ibnu Abi Mu'aid. Beliau adalah merupakan istri dari Abdurrahman bin Auf. Kita mengenal Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga tanpa hisab. Artinya memiliki kedudukan tinggi, dan beliau adalah seorang sahabat yang kaya raya, memiliki keahlian ya dalam bidang berdagang. Ketika beliau hijrah ke Madinah, istrinya masih kafir sehingga ditinggalkan di Mekah. Maka beliau saat berhijrah ke Madinah, sebagaimana kebiasaan Rasul saat itu, kebijakan beliau adalah mempersaudarakan ya antara kaum muhajirin yang hijrah dari Mekah ke Madinah dengan kaum Ansor, itu dipersaudarakan. Nah, Abdurrahman bin Auf karena memiliki kemampuan dalam bidang atau perdagangan ya, maka beliau dipersaudarakan dengan seorang Ansor yang kaya raya juga ya. Jadi beliau ini seorang saudara yang dari Ansor ya, yang memiliki
kepedulian ya. Dia mengatakan, wahai saudaraku Abdurrahman bin Auf, saya punya harta banyak, silakan kita bagi dua, separuh untukmu, separuh untukku. Saya juga punya 2 istri, silahkan nanti saya akan ceraikan, kemana yang kamu suka nanti silahkan kamu nikahi ya, yang satu untuk saya. Sampai seperti itunya ya, bagaimana kecintaan orang-orang Ansor kepada orang-orang penduduk yang baru berhijrah ya dari Mekah itu ya. Nah, jadi dari pernikahan Abdurrahman bin Auf dan Ummu Kulthum bintu Uqbah ibnu Abi Mu'aid ini lahir seorang yang bernama Ibrahim bin Abdurrahman. Itu salah satu wanita yang diuji nantinya ya. Kemudian nama lain dari surah ini adalah surah Al-Mawaddah. Artinya adalah Al-Mawaddah itu surah kasih sayang atau kecintaan ya. Al-Mawaddah atau Ar-Rahmah ya. Biasanya kalau kita pakai pada saat membacakan surat Ar-Rum 21 ya, ada sakinah, ada mawaddah atau rahmah. Nah, itu hampir-hampir sama ya. Sakinah adalah ketenangan, ketentraman, mawaddah adalah cinta kasih, kemudian rahmah adalah kasih sayang. Munasabatuha lima qablaha, kaitan antara surat Al-Mumtahanah dengan surat Al-Hasyr ini adalah tadharu munasabatu hadhihi surah lima qablaha wa hiya suratul Hasyr min wajahaini. Ada 2 sisi atau 2 poin korelasi keterkaitan antara ayat antara surah Al-Mumtahanah dengan surah Al-Hasyr. Yang pertama adalah dzukira fil Hasyr muwalatul mu'minin ba'dihim ba'dha. Kalau pada surat Al-Hasyr itu telah diceritakan tentang loyalitas kaum mukminin sebagian yang satu dengan sebagian yang lainnya. Insya Allah sudah disampaikan ya, sudah dipelajari tafsir dari surah Al-Hasyr. Itu kita baca di ayat yang ke-10 bahwa atau ayat yang ke-9 ya, itu 9-10 ini hampir-hampir sama isinya. Kalau ayat yang ke-9 walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Jadi ini menceritakan bagaimana loyalitas antara kaum muslimin yang ada di Madinah pada saat itu, orang-orang yang menempati Madinah sebelum itu dan mereka memiliki keimanan, yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka sangat cinta kepada orang yang berhijrah kepada atau ke Madinah, yaitu kaum muhajirin. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Jadi mereka itu tidak merasakan keberatan sama sekali. Mereka sangat senang untuk memberikan harta yang mereka miliki. Walau kana bihim khassasah, walaupun mereka itu dalam kondisi yang butuh. Diceritakan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, mereka itu itsar. Itsar itu adalah mendahulukan kepentingan orang lain daripada dirinya sendiri. Insyaallah ini juga sudah dikupas bagaimana sababun nuzulnya ya. Yang pada saat itu ada salah seorang penduduk Madinah kedatangan tamu, dia hanya punya 1 porsi makanan saja. Nah, akhirnya dihidangkan ke tamunya, tuan rumah seolah-olah makan padahal tidak ya, lampunya dimatikan. Nah, ketika pagi hari maka turunlah wahyu seperti ini memberikan pujian kepada penduduk Ansor yang ithar kepada tamunya, memberikan hidangan walaupun tuan rumah kelaparan ya. Kemudian ayat yang ke-10 itu adalah diajarkan doa kepada kita. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Insyaallah ini doa yang sudah kita hafal. Di antaranya adalah mengajarkan kepada kita supaya tidak punya penyakit ghil, perasaan yang tidak nyaman ya. Perasaan dongkol kepada sesama kaum muslimin itu diharamkan ya, enggak boleh. Jadi itu cerita kisah yang ada di surah Al-Hasyr. Tsumma mu'alatul ladzina nafaqu lil kufar min ahlil kitab. Kemudian cerita yang lain di surat Al-Hasyr adalah bagaimana loyalitas orang-orang munafik kepada orang-orang kafir dari ahlul kitab, dari orang Yahudi dan Nasrani
itu disebutkan di ayat yang ke-11. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahlil kitab. Tidakkah engkau melihat orang-orang munafik berkata kepada orang-orang kafir dari ahlul kitab? Nah, itu menceritakan bagaimana kerjasama ya orang-orang munafik yang ada di Madinah dengan orang-orang kafir yang berada di Mekah. Kemunafikan ya, orang-orang munafik itu baru ada muncul pada periode Madinah. Ketika periode Mekah itu belum muncul orang-orang munafik. Karena apa? Pada saat Nabi berada di Mekah, Islam belum eksis di situ. Tapi ketika Nabi berhijrah ke Madinah, Islam mulai eksis dan orang-orang Yahudi di bawah kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul itu dominasinya semakin surut dan semakin tidak berdaya lagi. Sehingga terutama Abdullah bin Ubay bin Salul pura-pura masuk Islam. Nah, itu maksudnya ya. Karena mereka kalau tetap dalam kekafirannya, dalam agama Yahudinya, itu tidak punya pengikut. Banyak pengikut yang sudah beralih masuk Islam. Jadi tidak ada pilihan lain bagi mereka kecuali pura-pura masuk Islam. Hanya secara zahir. Islamnya hanya secara zahir, sedangkan batinnya itu masih menyimpan kekafiran. Sehingga mereka disebut orang-orang munafik. Nah, pada saat mereka pura-pura masuk Islam itulah di belakang layar mereka ini melakukan konspirasi, yaitu kerjasama dengan orang-orang kafir untuk memusuhi kaum muslimin. Setiap kali peperangan mereka tidak mau berangkat, kalaupun berangkat juga tidak ikhlas ya, mereka hanya secara zahir pencitraan saja. Nah, secara batin mereka punya keterkaitan hubungan dengan orang-orang kafir itu. Suka kalau kaum muslimin kalah, suka kalau Rasulullah celaka dan lain sebagainya. Itulah cerita di antara bagaimana kemunafikan ya ataupun akhlak yang buruk dimiliki oleh orang-orang munafik. Ada surah khusus ya, surah Al-Munafikun, kemudian di surat At-Taubah sepertiga isinya itu cerita tentang kebusukan akhlak orang-orang munafik. Mereka ini musuh dalam selimut ya. Nah, itu cerita yang ada di surat Al-Hasyr. Waftatahat hadhihi surah binahil mu'minin an ittikhadil kufar awliya. Surat Al-Mumtahanah ini diawali dengan larangan kepada kaum mukminin untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pemimpin, pelindung dan penolong. Tidak boleh ya. Li'alla yusyabihul munafiqina fi dzalik, supaya tidak menyamai orang-orang munafik dalam hal itu. Wa qarrara nahya fi surah, dan diulangi larangan itu dalam surat ini, tsumma khutimat bihi, kemudian diakhiri juga dengan hal yang seperti itu. Ini poin pertama, keterkaitan antara surah Al-Mumtahanah dengan surat Al-Hasyr. Poin kedua, karena suratul Hasyr fil mu'ahadina min ahlil kitab. Surat Al-Hasyr ini berbicara tentang kafir mu'ahad dari orang-orang ahlul kitab. Jadi kalau pada zaman dahulu ketika masih ada eksistensi dari orang-orang Islam, yaitu Darul Islam. Jadi ketika Mekah masih dalam kondisi kafir, maka umat Islam itu dianjurkan hijrah ke Madinah. Sehingga Madinah disebut Darul Islam ya, negeri Islam. Nah, ketika Mekah nantinya ditaklukkan pada tahun 8 Hijriah, maka Islam saat itu sudah mulai menyebar ke Mekah dan sudah eksis. Maka saat itu kata Rasulullah dalam hadis, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada kebijakan hijrah lagi sesudah penaklukan kota Mekah. Artinya kaum muslimin di Mekah tidak perlu hijrah ke Madinah. Mereka cukup tinggal di Mekah karena sudah eksis Islam di sana, sudah tidak mengalami intimidasi dan juga bagaimana penghinaan, permusuhan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya, mereka sudah takluk dengan kekalahan mereka pada Fathu Mekah itu. Nah, jadi ada Darul Islam yang menyebar di Madinah sebagai poros pusatnya, kemudian di Mekah dan di negeri-negeri sekitarnya. Nah, pada saat itu ada pembagian antara Darul Islam, yaitu negeri-negeri Islam. Kemudian orang-orang kafir ini terbagi menjadi beberapa ya.
Ada kafir yang memusuhi yang disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi adalah orang-orang kafir yang senantiasa memusuhi kaum muslimin. Ini wajib untuk diperangi. Kemudian ada jenis kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah kafir tetapi dia berada di bawah naungan negara Islam ya. Orang-orang kafir yang sebelumnya tinggal di kota Madinah itu multi etnis, multi agama, terutama adalah orang-orang Yahudi. Ada di sana suku Bani Nadir, ada Bani Quraidah, ada Bani Qainuqa yang ada pada saat itu sudah lebih dulu tinggal di Madinah. Mereka adalah beragama Yahudi. Nah, ketika Islam eksis di Madinah, Madinah sudah menjadi Darul Islam, negeri Muslim, mereka nggak terusir karena mereka masuk dalam kategori kafir zimmi, kafir yang berada di bawah naungan negara Islam. Nah, ketika mereka tunduk kepada aturan-aturan Islam. Nah, ada jenis kafir yang lain yang disebut kafir mu'ahad, yaitu orang-orang kafir yang berada di negeri lain, Darul Kufri, yang terikat perjanjian dengan negara Islam. Itu juga sama, tidak boleh dimusuhi. Jadi kafir zimmi, kafir mu'ahad itu adalah harus dilindungi di bawah perlindungan negara Islam ini. Nah, adapun yang diperangi adalah kafir harbi tadi ya. Ini sekali lagi pembagian yang ada pada zaman dahulu. Ketika sekarang tidak ada yang disebut dengan Darul Islam, maka pembagian ini menjadi vakum, tidak aplikatif lagi ya, tidak bisa diterapkan. Di Madinah ini adalah multi tadi ya, multi kultural, multi etnis, multi agama, yang mana Islam dalam hal ini tidak anti terhadap pluralitas. Nah, jadi kita nggak anti. Justru Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Islam yang memiliki kebijakan rahmat untuk seluruh alam, bukan hanya rahmatan lil muslimin saja ya. Tapi rahmatan lil alamin buktinya adalah dengan adanya perjanjian atau disebut Wathiqatul Madinah atau Piagam Madinah. Menurut sebagian analisis atau ahli sejarah, Piagam Madinah inilah yang menjadi inspirasi lahirnya Pancasila. Di Pancasila itu adalah merupakan konsensus kesepakatan bersama antara seluruh penduduk Indonesia, bangsa Indonesia dengan berbagai macam multi etnis dan agama yang memang kita mayoritas adalah kaum muslimin, sehingga kaum muslimin memiliki saham terbesar dalam hal kemerdekaan. Tetapi kita tidak bisa menafikan daripada kontribusi orang-orang yang beragama lainnya. Maka disinilah dibuat konsensus kebersamaan yang disebut Pancasila. Itu menurut sebagian ahli sejarah tadi adalah inspirasinya adalah dari Piagam Madinah. Nah, maka di sini kita kaum muslimin tidak perlu diragukan lagi ya terhadap empat pilar kenegaraan kita, Pancasila, UUD, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika itu sesuatu yang badihiyat ya, sesuatu yang prinsipil yang tidak perlu diotak-atik lagi dan dipertanyakan kepada kaum muslimin. Kita kaum muslimin sebagai mayoritas ini sangat hormat dan toleran kepada umat agama lain, nggak perlu kita pertanyakan ya. Sehingga inilah nanti dalam pembahasan ya, kita akan lebih lanjut dalam tafsir ini ya tentang masalah toleransi dan juga bagaimana kita menghormati keberadaan umat agama lain. Itu tidak perlu dipertanyakan, dalam sejarah juga telah dibuktikan ya. Jadi kalau dalam surat Al-Hasyr bicara tentang mu'ahadin, kafir mu'ahad itu dari golongan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Sedangkan di dalam surah ini yang kaitannya kafir-kafir para mu'ahadin itu adalah dari golongan kaum musyrikin. Li'annaha nazalat fi sulhil Hudaybiyah. Karena surat ini di antara potongan ayatnya itu adalah turun pada perjanjian Hudaybiyah. Fasuratani tashtarikani fi bayani alaqatil muslimina ma'a ghairihim. Maka dua surat ini ada keterkaitan hubungan antara kaum muslimin dengan yang lainnya. Nah, itulah munasabah yang biasa digunakan oleh Syekh Wahbah Zuhaili selaku penulis buku ini, biasa mengkaitkan antara satu surat dengan surat yang lainnya, antara satu ayat dan ayat berikutnya ya. Nah, jamaah sekalian, tentang
pembahasan yang ada di dalam surat ini ada beberapa pembahasan kita akan bahas berikutnya dan kita akan langsung kepada paragraf pertama. Biasa digunakan metode penulisan oleh Syekh Wahbah Zuhaili ini dalam satu tema khusus ada paragraf ya yang dikasih judul ya. Kalau di tafsir Ibnu Katsir juga ada paragraf tapi tidak ada judulnya. Tapi beliau ini supaya kita lebih fokus dalam berpikir dan memahami apa tema sentral dari ayat-ayat yang akan dibahas, itu beliau membuat judul. Nah, untuk ayat-ayat yang dibahas pada paragraf pertama itu ayat 1, ayat 2 dan ayat 3. Beliau membuat sebuah judul An-Nahyu an Muwalatil Kufar. Larangan untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir ya. Muwalat itu sama dengan wala. Wala itu adalah loyalitas, kecintaan, kesenangan ataupun interaksi yang amat kuat ya. Itu sebenarnya suatu hal yang tidak asing bagi kita ya. Karena setiap waktu, setiap saat kita mengucapkan dua kalimat syahadat, khususnya pada penggalan syahadat pertama, asyhadu alla ilaha illallah, itu namanya syahadat tauhid. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, itu syahadat risalah. Jadi dua kalimat syahadat, syahadat pertama syahadat tauhid, syahadat kedua syahadat risalah. Ini sesuatu yang sudah lazim kita harus pahami dengan baik. Nah, konsekuensi tuntutan daripada syahadat tauhid itu adalah dua rukunnya. Yaitu apa? Rukun yang pertama adalah rukun al-bara' dengan kata-kata la ilaha. Itu artinya kita berlepas diri ya. Bara artinya berlepas diri. Kita menafikan segala macam bentuk sesembahan, segala macam isme, segala macam ilah yang harus disembah, itu kita nafikan semuanya. Kita bara berlepas diri dari orang-orang kafir, kita berlepas diri daripada agama mereka, daripada penyembahan mereka. Kemudian illallah itu rukun yang kedua, namanya al-wala, loyalitas. Jadi al-bara adalah kita berlepas diri dari segala macam bentuk sesembahan dan kita tetapkan loyalitas kita itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Hanya kepada Allah loyalitas kita berikan, kepada Rasulnya dan juga kepada orang-orang yang beriman. Nah, maka di sini pembahasan tentang an-nahyu an muwalatil kufar, larangan untuk memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir, itu termasuk apa? Tuntutan, konsekuensi dari syahadat tauhid. Jadi bukan hal yang asing lagi. Kalau pada awal-awal dulu ya, pada saat Nabi sebelum hijrah ke Madinah, saat fase Mekah, ada tawaran yang menjadi latar belakang turunnya surah Al-Kafirun. Jadi orang-orang tokoh kafir Quraisy sudah susah dalam hal menundukkan dakwah Islam yang selalu berkembang. Mereka akhirnya datang kepada Rasulullah untuk menawarkan sebuah tawaran dalam bidang keagamaan ya. Bagaimana kalau kami beribadah kepada Tuhanmu 1 tahun, kemudian kamu beribadah menyembah berhala kami 1 tahun. Nah, itu namanya sinkritisme ya, menyamakan antara agama, dianggap sama, benarnya ini nggak boleh ya. Maka saat itu turunlah surah Al-Kafirun dalam rangka menolak tawaran orang-orang kafir itu. Tidak ada kesamaan antara agama Islam dengan yang lainnya. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Tidak boleh dicampur adukkan begitu ya. Kalau dalam persoalan akidah, ideologi, dalam persoalan ubudiyah, itu kita barok berlepas diri. Nah, tapi kalau persoalan sosiologis kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat itu beda lagi. Toleransi itu hanya ada dalam umat beragama, bukan ada dalam beragama. Toleransi antar umat beragama bukan toleransi dalam beragama. Kalau toleransi beragama, nanti kalau hari Jumat orang Kristen Jumatan, kalau hari Minggu orang Islam ke gereja, itu namanya sinkritisme tadi ya, pencampur adukan dalam bab agama nggak boleh ya. Itu toleransi dalam hal agama. Tapi kalau toleransi dalam hal umat beragama silahkan. Kalau kita umat Islam misalnya Jumatan, terus ada orang Kristen jaga parkir, ya monggo silahkan, nggak ada yang melarang jaga parkir supaya aman ya.
Kalau misalnya ada kebaktian di gereja, terus ada kelompok kaum muslimin menjaga parkiran, keamanan, monggo silahkan. Asalkan jangan ikut masuk ke gereja kebaktian. Nah, itulah maksudnya, kita bedakan. Baik jamaah sekalian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bisa dibuka di mushafnya masing-masing ayat pertama, kedua, dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat ini diawali dengan sebutan kalimat panggilan yang sangat terhormat, wahai orang-orang yang beriman. Abdullah bin Mas'ud, salah seorang yang ahli dalam bidang Al-Quran, dalam bidang tafsir, beliau memberikan sebuah nasihat ya kepada kita. Idza sami'ta qaulallah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu fara'i sam'aka, wahai kaum muslimin, kalau kalian mendengarkan firman Allah yang diawali dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telingamu. Kita hendaknya perhatian ya. Li'anna fiha amrun yu'maru bihi. Karena di dalam ayat ini ada perintah yang diperintahkan Allah, au nahyan yunha anhu, atau ada larangan yang dilarang oleh Allah. Nah, di sini bentuknya adalah larangan. Bukan perintah tapi larangan ya. La tattakhidhu. Janganlah kalian menjadikan aduwi wa aduwakum, musuhku dan musuh kalian. Auliya'a. Aulia ini jamak daripada wali. Wali itu sebuah lafzun mushtarak, yaitu lafaz yang memiliki makna ganda. Di samping memiliki makna pemimpin, juga memiliki makna pelindung, ada makna penolong, ada juga teman setia. Jadi dulu rame-rame ya di surat Al-Maidah 51 ya, beberapa tahun yang lalu ya. Ini menjadi isu nasional gara-gara ayat itu, terus ada salah seorang kepala daerah yang menjadi terpidana ya, Masya Allah ya, itu pelajaran bagi kita semuanya. Nah, kalau pada saat dulu ada pro kontra, karena di sana yang dilarangkan hanya menjadikan orang-orang kafir itu sebagai teman setia, kan bukan dilarang untuk menjadikan pemimpin. Nah, ini kan parsial dalam memahaminya ya, karena ada ayat lain yang melarang jadi pemimpin orang-orang kafir itu. Maka logika dalam usul fikih, mafhum muwafaqahnya, kalau menjadikan teman setia saja tidak boleh, apalagi menjadikan sebagai pemimpin. Nah, itu maksudnya ya. Al-Quran itu harus kita fahami dalam sudut pandang usul fikih yang ada kaidah-kaidah secara kebahasaan yang tidak boleh kita tinggalkan ya. Jadi janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian auliya sebagai pemimpin, pelindung dan penolong, sebagai teman setia. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian sampaikan kepada mereka dengan kasih sayang. Menyampaikan berita. Kalian sampaikan berita rahasia kaum muslimin, rahasia Rasulullah kepada mereka dengan kasih sayang, bil mawaddah. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haq, padahal mereka telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepadamu berupa kebenaran. Mereka tidak mau mengimaninya. Kemudian juga yukhrijuna Rasulullah wa iyyakum. Mereka telah mengusir Rasulullah dan kalian semua dari kota Mekkah. Mereka telah mengusir orang-orang kaum muslimin dan juga mengusir Rasulullah dari kota Mekkah, kota kelahirannya, tanah airnya. Beliau lahir di situ, besar di situ, tapi mendapatkan intimidasi dan serangan sehingga beliau harus meninggalkan kota Mekkah. Antuk minu billahi rabbikum. Alasannya apa? Alasannya mereka mengusir itu karena kalian beriman kepada Allah dan kepada Allah Tuhan kalian. In kuntum kharajtum jihadan fi sabili. Kalau dulu kalian keluar dari kota Mekkah untuk berjihad di jalan Allah, ikhlas karena Allah, wabtighu amradati, semata-mata untuk mencari ridha Allah, kenapa kalian tusiruna ilaihim bil mawaddah? Kalian merahasiakan kepada mereka dengan kasih sayang. Wa ana a'lamu bima akhfaitum, padahal aku, kata Allah, lebih mengetahui dengan apa yang kalian sembunyikan, wa ma a'lantum, dan apa yang kalian nyatakan. Wa may yaf'alu minkum faqad dhalla sawa sabil, barang siapa yang melakukan itu di antara kalian, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Ini ayat pertama, nanti disusul ayat yang kedua, iyafqafukum, apabila mereka menangkap kalian, mereka memenangkan kalian, yakunu lakum, maka mereka akan menjadikan kalian a'daan, musuh-musuh,
wa yabsutu ilaikum aydiyahum, dan mereka akan mengulurkan tangan-tangan mereka kepada kalian, wa alsinatahum, dan lisan-lisan mereka bisu dengan kata-kata yang buruk, dengan caci maki, dengan penghinaan, wa waddu law takfurun, dan mereka menginginkan kalian kufur, murtad, kembali kepada agama kekafiran. Kemudian ayat yang ketiga, lan tanfa'akum arhamukum, tidak akan bermanfaat bagi kalian famili, saudara-saudara kalian, wala auladukum, anak-anak kalian, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yafsilu bainakum, Allah memisahkan antara kalian, wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan itu maha melihat ya, maha mengetahuinya. Sama sekalian kita akan bahas ya, ada banyak subjudul diantaranya tentang masalah pendekatan bacaan ya, kemudian masalah i'rabnya, kedudukan kata dalam kalimat ini, kemudian juga tentang balaghah, keindahan bahasanya, kemudian juga ada mufradat lughawiyah, kosakata dalam bahasa Arab, kita lewati dari sisi pendekatan-pendekatan bahasa itu. Kita akan bahas yang sesuai dengan kebutuhan kita, yaitu dari sisi sababun nuzul ya. Latar belakang turunnya ayat ini, tidak semua ayat atau surat dalam Al-Quran ada latar belakang turunnya, hanya sedikit ya, di antara sekian banyak surat dalam Al-Quran ada 114 ya, surat yang secara berurutan, urutannya itu tauqifiyah ya, jadi nama-nama surat dan urutannya itu bukan ijtihad pribadi Rasulullah, tapi wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Surah Al-Fatihah pertama, Al-Baqarah kedua, sampai An-Nas terakhir, itu urutannya secara tauqifiyah, saklek, nggak boleh kita rubah-rubah. Nah kemudian dalam hal kaitannya dengan urutan ayat juga tauqifiyah. Nah jemaah sekalian, nanti kita akan bahas atau kita akan ketahui ya, bahwasanya di dalam surah ini, surah yang pertama ini diturunkan adalah pada tahun ke-8 Hijriah menjelang Fathu Mekah ya. Sementara nanti yang menjadi tema itu adalah yang merupakan latar belakang penamaan, itu ayat ke-10, itu turun pada perjanjian Hudaybiyah. Ayat pertama itu turun pada tahun 8 Hijriah. Kemudian ayat ke-10 itu turun pada tahun 6 Hijriah. Nah, jadi berbeda. Itu maksudnya ya, bahwasanya turun dan penamaan serta urutan ayat itu bukan berdasarkan urutan waktu turunnya, bukan ya. Tapi ini semata-mata adalah wahyu dari Allah, walaupun ayat yang ke-10 lebih dahulu diturunkan, tetapi dalam hal ini urutannya lebih belakang daripada ayat pertama tahun 8 tadi. Ya sama seperti 5 ayat di surat Al-Alaq ya, Iqra itu loh ya. Itu kan pertama-tama kali turun, tapi kan berada pada urutan di juz amma itu yang di akhir-akhir gitu ya, bukan pada awal-awal. Nah, seperti itu. Berikutnya tentang sababun nuzul, ini hal yang penting yang perlu kita ketahui ya. Bahwasanya latar belakang turunnya ayat pertama ini banyak versi. Yang disebutkan Syekh Wahbah Zuhaili itu adalah riwayat dari Bukhari Muslim, yaitu riwayat yang sahih. Riwayat Imam Ahmad juga persis saya baca sama dengan ini ya. Jadi dikeluarkan oleh Imam Bukhari serta oleh Imam Muslim cerita daripada Ali bin Abi Thalib. Jadi sumber perawinya dari kalangan sahabat adalah Ali bin Abi Thalib. Kata Ali begini ya, ba'atsana Rasulullah SAW. Suatu saat Rasulullah SAW mengutus kami, ana yaitu Ali bin Abi Thalib, wa Zubair itu Zubair bin Awam, wal Miqdad bin Aswad. Jadi 3 orang sahabat, menurut riwayat lain ada tambahan yang lainnya ya. Jadi mengutus kelompok sahabat ini untuk apa? Faqala, kata Rasulullah, intoliku hatta ta'tu raudhata khokh. Berangkatlah kalian, sekelompok ini kalian berangkat untuk menuju ke satu tempat namanya kebun khokh. Raudhatu khokh itu adalah tempat yang berada di luar kota Madinah. Kalau kita mengambil mikot ya di Madinah, itu ada namanya Bir Ali atau Abyar Ali. Nah, setelah melewati Bir Ali itu beberapa kilo berikutnya itu ada Raudhatu Khokh. Sampailah ya, kalian kejar di sana itu fa inna biha du'ina. Karena di sana itu du'ina ini maksudnya ada seorang wanita
fil haudaj, yang berada di haudaj. Haudaj itu adalah tempat seperti rumah-rumahan gubuk di atas unta. Nah, dulu kendaraan untuk para wanita itu berada di atas unta, di situ ada rumah-rumah, ya, sehingga nggak kehujanan, nggak kepanasan. Coba kalian berangkat ke sana, akan menemui haudaj atau wanita yang berada di atas unta dan di dalam perjalanan. Ma'aha kitab, wanita ini membawa surat. Nah, jadi fakhuduhu minhu, ambillah surat itu dari wanita ini. Fa'tuni bihi, kemudian sampaikan. Setelah kalian ambil, sampaikan kepadaku. Fakharajna hatta ataina raudhah. Maka kata Ali, kami keluar bersama beberapa sahabat tersebut sehingga kami sampai di raudhah. Raudhah itu artinya kebun, ya, kebun khokh tadi. Fa idza nahnu bi dhainah, maka betul kami menemukan dhainah tadi, wanita yang berada di haudaj tadi di kendaraannya. Fakulna, maka kami berkata kepada wanita ini, akhrijil kitab, keluarkan surat yang kamu bawa. Faqalat ma ma'i min kitab, wanita ini berkilah, saya enggak membawa apa-apa, enggak ada surat sama sekali. Fakulna, maka Ali mengancam kepada wanita ini, la tukhrijinnal kitab au lanulqiyanna fiyak, kamu keluarkan surat itu atau kami, mohon maaf ya, lucuti pakaianmu ini ya, kami telanjangi kamu, ya, seperti itu gertakan Ali supaya enggak bertele-tele ya. Maka wanita ini takut, fa akhrajathu min iqasiha, maka dia keluarkan surat dari kondenya, dari ikatan kepalanya, ikatan rambutnya dikeluarkan. Fa'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami bawa surat itu untuk dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza huwa min Hatib ibnu Abi Balta'ah. Ternyata surat ini adalah pengirimnya adalah Hatib ibnu Abi Balta'ah. Ila nasin minal musyrikin bi Makkah, dikirim untuk orang-orang musyrik yang ada di Mekah. Wah, yukhbiruhum bi ba'di amri Nabi, menceritakan di dalamnya tentang urusan persiapan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Fathu Makkah, menaklukkan kota Makkah. Ini kan rahasia besar ya, membocorkan rahasia kaum muslimin ini ya. Faqala, maka saat itulah Rasulullah memanggil Hatib ini, klarifikasi tabayun. Mahada ya Hatib, apa-apaan ini wahai Hatib gitu ya. Apa yang kamu maksud ini wahai Hatib? Qala, maka Hatib berkilah beralasan begini, la ta'jal alayya Rasulullah, Anda jangan terburu-buru memvonis saya Rasulullah. Inni kuntu imra'an mulsaqan fi Quraisy. Saya ini sebenarnya adalah orang yang ya pendatang ya. Jadi beliau ini bukan penduduk asli Mekah, bukan asli penduduk atau Bani Quraisy atau kabilah Quraisy. Beliau ini pendatang. Walam akun min anfasiyah, saya juga bukan orang terhormat di kalangan mereka. Nah, jadi beliau ini orang yang berhijrah pada saat itu, meninggalkan keluarganya di Mekah, tidak punya pembantu, tidak punya pelindung dari orang-orang Quraisy. Nah, beliau ini melakukan hal seperti itu. Nanti ada penjelasannya. Saya baca dulu hadisnya. Wa kana man ma'aka minal muhajirin lahum qarabat. Kalau kalian bersama dengan orang-orang muhajirin yang lain itu punya keluarga besar, walaupun kalian meninggalkan istri, anak atau keluarga yang lainnya, tapi ada famili-famili yang banyak di Mekah. Nah, yahmuna biha ahlihim wa amwalahum bi Makkah, sehingga mereka bisa menjaga keluarga mereka, harta mereka di Mekah. Sementara saya fa ahbabtu, kalau saya nggak punya keluarga besar di Mekah, saya punya keluarga kecil saya tinggalkan di sana. Nah, aku lakukan fa'ahbabtu, ini motifnya, ini motif yang dilakukan oleh Hatib tadi. Fa'ahbabtu idza fatani dzalika min nasabin fihim an attakhidayatan yahmuna biha qarabati. Artinya saya melakukan ini adalah untuk memberikan jasa kepada orang-orang Quraisy. Dengan informasi seperti ini, mereka akan berutang jasa kepadaku sehingga mereka akan melindungi keluargaku yang masih tinggal di Mekah. Kalau terjadi Fathu Mekah, penaklukan, nanti supaya keluargaku terlindungi dari ancaman-ancaman yang tidak aku inginkan. Wa ma fa'altu dzalika kufran wala irtidadan an dini. Saya lakukan motifnya bukan untuk kekafiran serta murtad dari agamaku.
wala ridwan bil kufri, saya juga tidak ridho dengan kekufuran. Faqala Nabi menjawab, shadaqa, dia ini telah berkata jujur. Nah, seperti itu ya. Maka disinilah turun ayat yang pertama di surat Al-Mumtahanah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattakhidhu aduwwakum, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai aulia, pemimpin, pelindung, penolong tadi ya. Yang tulquna ilim bimata, kalian menceritakan kepada orang-orang kafir itu berita Rasulullah dengan cinta kasih. Itulah cerita dari Imam Bukhari dalam hadis beliau. Adapun Syekh Wahbah Zuhaili ini memberikan rincian ya daripada kisah tersebut, bahwa wanita yang dimaksud itu bernama Saroh. Saroh seperti mirip namanya istri Nabi Ibrahim ya, Saroh. Nah, Saroh ini adalah seorang budak dari Abi Amr ibnu Saifi bin Hashim. Jadi budaknya Bani Hashim. Beliau ini satu saat datang ke Madinah, kemudian kembali ya, setelah datang dari Mekah ke Madinah untuk keperluan satu misi tertentu. Beliau datang ke Rasulullah, menemui Rasulullah di Madinah. Kemudian beliau bersiap-siap untuk kembali ke kota Mekah. Nah, saat itulah dimanfaatkan oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah untuk mengirimkan surat ya, menjadi ya ngiras-ngiras lah, menjadi kurirnya ya. Jadi Hatib ini memanfaatkan keberadaan wanita itu untuk mengirimkan surat ke keluarganya di Mekah, ke orang-orang Quraisy sana. Wa ataha asyarata dananir, upahnya 10 dinar ya. Lumayan ya, 10 dinar ini besar ya. Kalau 1 dinar itu kalau dikuruskan adalah 4 gram emas. Tinggal kita kuruskan berapa ya. Jadi besar upahnya. Wa kasaha burdan, dan juga memberikan pakaian kepada burdah ya, kepada wanita ini. Nah, maka dibawalah surat itu. Maka malaikat Jibril diutus oleh Allah Ta'ala untuk datang ke Rasulullah dan memberitahu tadi ya. Nah, isi surat tersebut, ini supaya kita jelas ya. Isi surat tersebut adalah min Hatib ibnu Abi Balta'ah ila ahli Mekah. Dari Hatib ibnu Abi Balta'ah sebagai pengirim surat kepada penduduk Mekah. Jadi pada zaman dulu pengirimnya awal Pak ya. Seperti surat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim adalah pengirimnya pertama, supaya jelas. Nah, tujuannya kepada penduduk Mekah, i'lamu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuridukum. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah menginginkan kalian, menginginkan untuk menaklukkan kota Mekah. Fakhudhu hidrakum, maka waspadalah kalian. Nah, jadi isi suratnya simpel, padat dan jelas seperti itu. Fa kharajat Sarah, maka keluarlah Sarah dari kota Madinah. Wa nazal Jibril, dan Jibril telah diutus tadi untuk memberitahu. Maka Rasulullah mengutus para sahabat yang sampailah tadi yang sudah kita ceritakan tadi ya. Nah, jemaah sekalian rahimakumullah, pada saat Rasulullah SAW memutuskan kepada Hatib ibnu Abi Balta'ah tadi, itu ada beberapa sahabat yang melihatnya. Di antaranya adalah sahabat Umar bin Khattab yang gemes. Wah, ini ada pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hatib ibnu Abi Balta'ah ini. Maka saat itu Umar mengatakan, ya, ta'ni ya Rasulullah, adribu unuqa hadzal munafiq. Biarkan aku Rasulullah, aku akan penggal lehernya. Gitu. Ya, kasarnya begitulah ya. Saya gemes ya dengan pelanggarannya itu. Tetapi dalam hal ini faqala wa ma yudrika ya Umar. Apa urusan wahai Umar ya? Kamu kok sok tahu seperti itulah gitu ya. La'allallah qad ittala ala ahli Badr ya. Mudah-mudahan Allah melihat, memantau bahwasannya Hatib ini adalah ahlul Badr yang ikut pada perang Badar. Dan ahlul Badr ini spesial ya, di kalangan para sahabat. Allah mengatakan kepada ahlul Badr, i'malu ma syi'tum, kerjakan semau kalian, qad ghafartu lakum, aku telah mengampuni kepada kalian. Nah, jadi itulah semacam dispensasi ya, keistimewaan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang ikut perang Badar. Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Maka saat itulah Umar menangis karena terenyuh ya. Umar juga ikut perang Badar, artinya Umar juga diampuni gitu ya. Maka saat itulah Umar mengatakan Allah wa rasulu alam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka turunlah ayat pertama di surah Al-Munafikun ini ya. Nah, kurang lebih seperti itulah saya singkat penjelasan dari Syekh Wahbah Zuhaili tentang keberadaan sababun nuzul ya. Jemaah sekalian, saya akan sampaikan sekilas tentang hikmah yang ada pada saat perjanjian Hudaybiyah yang menjadi latar belakang kota Makkah ditaklukkan.
itu karena perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah, yang pada saat itu Rasulullah SAW bersama para sahabat akan melaksanakan umroh ke kota Mekah, tapi dihalangi ya di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah kurang lebih 30 kilo dari Mekah. Biasanya sebagian kaum muslimin menjadikannya sebagai mikot. Di samping ada mikot ya. Kalau kita dari Madinah, maka mikotnya Bir Ali. Tapi kalau kita sudah berada di Mekah, ingin umroh sunnah lagi, bisa kita ambil mikot di Tanim atau Ji'rona, yang dua ini lebih dekat ya. Biasanya kita keluar dulu ke Tanim atau Ji'rona. Nah, kalau kita mau keluar lebih jauh, 30 kilo ada Hudaybiyah. Di sana banyak peternakan unta. Nah, jadi kalau kita ingin membeli susu unta bisa, atau ada sebagian yang membeli kencingnya unta ya. Untuk berobat ya, warnanya coklat seperti teh gitu loh. Nah, kalau susu unta enak, saya merasakannya enak ya, dan enak ya. Tapi kalau kencingnya nggak kolu ya. ya. Bagaimana hukumnya ya, para ulama beda pendapat ya. Apakah boleh, ini kan untuk berobat ya. Apakah boleh berobat dengan yang najis ya? Kalau hukum kencing unta ini khilafiyah ya, para ulama sama dengan binatang lainnya. Kotoran binatang yang bisa kita makan itu para ulama ada menghukumi najis, ada menghukumi nggak najis. Unta kan bisa dimakan dagingnya, sehingga kotorannya juga nggak najis. Sebagian pendapat mengatakan begitu. Jadi kalau kita tidak ada alternatif lain, hanya itu ya monggo silakan ya, berobat dengan minum kencingnya unta ya. Jadi saat itulah Nabi berada di Hudaybiyah, dicegat, nggak boleh masuk Mekah. Diboikot ya, diblokir, nggak boleh masuk Mekah. Maka Nabi mengutus orang negosiatornya, karena yang dicintai, dihormati oleh penduduk Mekah itu adalah dari Bani Hashim, yang mulia itu adalah Utsman bin Affan ya. Maka diutus Utsman bin Affan untuk menjadi juru bicaranya, lobi-lobi ke Mekah. Ternyata lama nggak balik-balik, ada isu Utsman dibunuh oleh penduduk Mekah. Wah, marahlah kaum muslimin dan mereka melakukan Bai'atul Ridwan ya, perjanjian Ar-Ridwan itu, supaya mereka meningkatkan loyalitasnya kepada Rasulullah dan kepada kaum muslimin. Ternyata nggak dibunuh Utsman kembali. Kemudian ada utusan mereka namanya Suhail bin Amr. Itu kembali dengan membawa draft perjanjian Hudaybiyah yang isinya itu seolah-olah menyudutkan kaum muslimin ya. Jadi isinya diantaranya terjadi gencatan senjata selama 10 tahun, tidak boleh saling memerangi. Kemudian tahun depan kaum muslimin boleh umroh hanya selama 3 hari saja. Habis itu mereka boleh balik ke Madinah. Kemudian ini yang menjadi permasalahan, bahwasanya atau sebelum itu ya, itu kaum muslimin ataupun orang-orang kafir ini masing-masing kalau ada di antara di luar itu saling bergabung, silahkan kabilah yang mau gabung ke kaum muslimin di Madinah atau di Mekah dengan orang kafir, silahkan bebas bergabung atau koalisi lah gitu ya. Kemudian yang menjadi masalah apabila orang-orang yang datang dari Mekah ke Madinah itu masih punya famili, ayah atau wali di Mekah, maka mereka harus balik. Siapapun datang dari Mekah ke Madinah harus balik ke Mekah. Tetapi kalau dari Madinah datang ke Mekah nggak boleh balik. Ini sepertinya menjadi masalah. Tapi ini ada hikmahnya, Pak ya. Jadi kalau orang yang datang dari Mekah ke Madinah, mereka masuk Islam harus balik. Akhirnya apa? Dia sudah Muslim, terus berdakwah di Mekah. Nah, itu hikmahnya. Sementara bagi yang kaum muslimin berada kebalikannya, itu juga ada hikmahnya. Artinya Mekah itu dipenuhi dengan para dai ya, artinya mereka berdakwah memeluk Islam itu ya. Jadi pada saat itu singkat cerita, ada Bani Bakar yang berkoalisi dengan orang-orang kafir. Kemudian ada Bani Khuza'ah berkoalisi dengan kaum muslimin di Madinah. Nah, siapapun yang memusuhi kepada masing-masing berarti memusuhi sesama teman koalisinya. Padahal tadi ada klausul gak boleh melakukan peperangan selama 10 tahun ya. Nah, ternyata jemaah sekalian, pada awal-awal tahun 8 Hijriah ini terjadi pengkhianatan. Suatu saat ya, orang-orang para pemuda Bani Khuza'ah itu diserbu rame-rame oleh Bani Bakar dan disuplai senjata oleh orang-orang Quraisy.
Wah, ini kan pengkhianatan. Akhirnya apa? Dilaporkan kepada Rasulullah. Nah, itu asal muasal daripada Fathu Mekah. Jadi ada laporan pengkhianatan, konspirasi dari Bani Bakr dan orang-orang Quraisy menyerang koalisi kita, Bani Khuza'ah tadi. Sehingga dengan itulah Nabi melakukan konsolidasi dengan para sahabat senior, dan ini rahasia, misi ini rahasia. Tidak boleh disebarluaskan. Nah, ini orang-orang ada khatib ini ya, yang mencuri berita atau yang dengar berita seperti itu, mau menceritakan tentang persiapan kaum muslimin untuk menyerang Fathu Mekah. Nah, seperti itulah pelanggaran utamanya. Nah, jadi intinya kaum muslimin saat itu melakukan konsolidasi, dan mereka orang-orang kafir Quraisy ini khawatir ya. Mereka sudah khawatir dengan adanya pengkhianatan ini. Maka mereka mengutus negosiator yang ulung Abu Sufyan untuk datang dari Mekah jauh-jauh ke Madinah. Menemui siapa? Menemui Rasulullah, tapi nggak ketemu. Beliau datang ke rumah anaknya Abu Sufyan itu namanya Romlah. Kemudian kunyahnya adalah Ummu Habibah. Itu Ummul Mukminin, istri Rasulullah. Ketika Sufyan datang kepada Abu Sufyan datang ke rumahnya Ummu Habibah, itu ada tikar di ruang tamu, digulung. Loh, kok digulung loh? Iya, tikar ini suci, biasa di tempat Rasulullah. Anda kafir ya. Bapaknya sendiri begitu ya. Bapak Anda masih kafir, masih najis ya. Nggak boleh duduk di tikar yang suci ini. Itu contoh loyalitas yang luar biasa ya dari seorang muslimah ya. Digulung loh ya. Jadi menemui Nabi nggak bisa ya, maksudnya tidak bisa negosiasi untuk melakukan negosiasi perjanjian ulang ya. Menemui Abu Bakar juga nggak bisa, Umar dan Ali ketemu tapi ya itu tadi blank lah. Jadi Abu Sufyan pulang dari Madinah itu nggak bawa hasil sama sekali. Jadi sudah gagal total lobby-lobbynya itu. Nah, Rasulullah melanjutkan konsolidasinya pada saat itu, dan mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk perang Fathu Mekah, dan memang tidak ada perlawanan sama sekali ya. Pada tahun 8 Hijriah itu mereka membawa 10.000 kaum muslimin ya di kota Mekah, dan tidak ada perlawanan sama sekali dari penduduk Mekah, dan akhirnya mereka takluk. Siapa, kata Rasulullah, siapa yang masuk Ka'bah, masuk Masjidil Haram aman. Siapa yang berada di rumahnya aman. Siapa yang berada di rumahnya Abu Sufyan aman. Saat itu Abu Sufyan belum masuk Islam, tapi sudah diberikan pujian. Sehingga saat itu kaum muslimin berhasil menaklukkan dalam kondisi aman ya kota Mekah, dan setelah itu ada masuk sekitar 2.000 ya pasukan kaum muslimin. Jadi 10.000 pasukan dari Madinah ditambah 2.000 orang-orang masuk Islam pada saat Fathu Mekah, dan pada itu kan bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Bulan Syawalnya itu terjadi perang Hunain. Jadi bulan Syawal kaum muslimin 12.000 Pak. Jumlahnya banyak ya, sehingga mereka mengalami penyakit ujub dan sebagainya itu, dan awal peperangan kalah, akhirnya mereka menang ya. Itulah jamaah sekalian muqaddimah daripada tafsir surah ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama dan bisa menjadikan inspirasi bagi kita semuanya untuk senantiasa memberikan loyalitas hanya kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kaum muslimin, dan kita hendaknya menjauhi loyalitas kepada orang-orang kafir dan segala macam isma agamanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf seikhlas-ikhlasnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.